Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semuanya. Kami berdoa buat kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Sahabat saudaraku, kemarin saya bersedih karena minggu lalu 3 sahabat saya, saudara saya, abang saya dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan selanjutnya, yaitu di alam kubur. Saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, saya terima kasih atas support, doa, dan dukungannya selama ini. Dan yang sering mampir dan sering berinteraksi dengan saya dan kami di channel kami, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan yang buat teman-teman yang belum mengunjungi dan subscribe channel kami, please kami mohon untuk bisa dibantu, karena dukungan dan motivasi Anda sehingga kami bisa berbagi kepada Anda semuanya terkait tentang bagaimana kita memiliki makam ke depan, tempat keabadian kita selanjutnya, mengingat menimbang hasil daripada investigasi kami di lapangan. Semakin hari lahan semakin sempit, semakin tidak ada, wabil khusus makam-makam yang ada di perkotaan. Ingat bahwa mati itu pasti dan sifatnya urgent, tidak semuanya bisa memiliki lahan untuk makam, kecuali Anda punya ini, bos. Oke, menyimak dari makam, kami tidak tuli, kami tidak buta, tetapi kami mendengar, kami tahu bahwa negara kita, masyarakat kita lagi pada gaduh-gaduhnya, ya kan? Kita prihatin dengan keadaan ini, bahwa yang hidup, yang saat ini sedang luar biasa, baik yang jabat maupun yang nggak menjabat. Yang punya jabatan bagaimana mempertahankan jabatannya walaupun usianya sudah tua. Regenerasi memang sudah lahir dan tumbuh, mereka belajar. Mereka juga ke depan diberikan satu peluang bagaimana mereka juga memiliki tempat. Kebijakan-kebijakan ini yang tidak sesuai dengan masyarakat, dengan keadaan ekonomi kita, wabil khusus lagi-lagi buat orang yang bernapas, ini semua luar biasa. Bahwa itu menjadi tanggung jawab kita bersama, dan itu juga menjadi perhatian kita bersama. Saudaraku semuanya, yuk sama-sama kita bersabar. Kita mencintai negara Republik Indonesia ini dengan hati yang paling dalam. Dan saya juga menghimbau buat para pejabat yang dikritik, tolong disikapi dengan bijak. Tolong untuk membuat satu hasil daripada kebijakan juga tolong dikaji ulang. Bukan hanya di ngaji, tapi dikaji lagi, dikaji ulang lagi, diimplementasikan. Dikasih tahu bahwa nggak semua orang di Indonesia ini kaya, nggak semua orang di Indonesia juga miskin. Tapi bagaimana si miskin dan si kaya ini bisa menjadi satu kesatuan yang bisa saling asih, saling asah, dan saling asuh. Nah, saudaraku semuanya, dari hal itu semua tentunya kami sangat prihatin dengan keadaan kita. Dari kami, Solidaritas Empati Makam tidak terlalu untuk bisa mengurusi persoalan itu, karena masing-masing memiliki suatu tupoksi. Tapi kami berdoa dan berharap agar negara kita ini benar-benar negara demokrasi, negara yang benar-benar berlandaskan Pancasila dan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Karena kembali bahasa Tuhan yang Maha Esa, maka saya sampaikan lagi bahwa kita pasti pulang dan kita pasti mati. Ingat itu saudara. Kalau bicara persoalan minyak goreng naik turun, Pertamax naik turun, ya udah semua kok. Kita sudah tahu bahwa ada orang-orang yang memang ingin memperkaya dirinya. Ada orang-orang yang ingin memang mempertahankan jabatannya, atau yang belum punya jabatan pengen punya jabatan lagi. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa ada upaya dan cara-cara mereka yang kita tidak tahu. Apakah benar seperti itu apa tidak? Wallahi, hanya Tuhan yang Maha Esa yang tahu. Kami dari Solidaritas Empati Makam tentunya lebih memilih kepada tentang terkait bagaimana ketika Anda mati, lahan-lahan itu masih ada. Cucu anak kita nanti kalau mati ada. Karena kami di kota kami Tangerang Selatan, tentunya dulu orang mati tidak pernah ada bahasa ini. Terus lahan wakaf-makaf masih ada 10 tahun yang lalu. Sama mungkin barangkali saat ini kami di daerah mana gitu ya, mungkin kalau melihat makam masih banyak makam-makam yang masih luas seolah-olah begitu. Tetapi
Dalam hitungan berapa tahun ternyata langsung penuh. Dan ini yang menjadi perhatian kami. Dan kami juga meminta kepada pemerintah, memohon bahwa apa yang sudah dibuat, kebijakan yang sudah dibuat, tolong dijalani dengan baik terkait masalah peruntukan lahan makam, bahwa kita perlu makam itu. Walau kita tahu bahwa juga banyak ada umat di luar pada muslim yang mungkin tata cara ketika mereka sudah berpulang alias meninggal atau mati, mungkin ada yang dikremasi, mungkin ada yang diawetkan. Saya berpikir semua itu kembali kepada keyakinan masing-masing dan saya menghormati keberadaan itu, karena apapun persoalannya itu adalah wujud daripada kebinekaan kita yang ada di Indonesia. Dan saya berharap gitu loh, karena presentase orang yang membutuhkan lahan untuk kematian ini hampir katakanlah 85% dari kependudukan yang ada pada saat ini. Nah, mengacu itu untuk 1-2 tahun ke depan, warga kita sudah makin bertambah, pembangunan semakin pesat, lahan-lahan semakin tidak ada. Suka atau tidak, mati itu urgent. Jangan katakan Anda, gua matinya besok, gua matinya lusa. Nggak mungkin. Anda, anak Anda, pejabat, presiden, siapapun bakalan pasti mati. Jadi jangan sombong bahwa kematian itu adalah sahabat sejati kita yang selalu ada di dalam jiwa dan raga kita ini. Kapanpun yang kuasa akan mengambil napas kita, tidak ada satu manusia pun yang bisa menolak itu. Maka dari itu kami dari Solidaritas Empati Makam, dari hasil kajian kami di lapangan, di jalanan, memang ini belum selesai, ini baru berawal. Hampir 1 tahun kami sudah berjalan, tapi ini 1 kota pun belum selesai. Bahwa banyak yang kami temukan, banyak persoalan-persoalan yang harus kita sama-sama tahu. Banyak orang-orang yang memang tidak mau bercerita kepada kami, mungkin karena mereka lagi sedih, mungkin karena mereka lagi merasa malu. Buat kami tolong kalau ada yang berkait tentang persoalan makam, tanah makam yang sulit dan sebagainya, mungkin kami bisa membantu. Tinggal kontak kami atau email kami. Saudaraku, dari hasil semua perjalanan, alhamdulillah kami juga sudah mempersiapkan sebuah lagu tentang kematian, karena ini mungkin boleh dibilang marsnya daripada Solidaritas Empati Makam dan Pemakaman Indonesia atau Sempaki, yang berjudul Lo Gue Bakal Mati. Lo bilang lo keren, lo bilang lo hebat, lo bilang lo kaya, lo bilang lo ningrat, lo bilang lo jagoan, lo bilang lo sakti. Lo pasti mati, gue juga mati. Bapak lo mati, mak gue mati, teman gue mati, sahabat gue mati, paman lo mati, tante gue mati, kawan kecil mati, guru gue juga mati. Sahabat, katakan lu orang beriman. Sahabat, katakan lu percaya Tuhan. Sahabat, katakan Tuhan itu esa. Sahabat, niatkan lu mau bertobat. Lu pasti mati, gue juga mati, presiden mati, gubernur mati, wali kota mati, bupati mati, DPR mati, hakim juga mati, Pak Camat mati, Pak Lurah mati, Pak RW mati,
kita semati. Kira-kira begitulah saudaraku. Tapi ini lagu belum kami rilis, kami belum studikan, tapi kami sudah buat arrangementnya, tinggal kami rekaman. Bismillah, insya Allah, mohon izin dan doa restunya bahwa lagu ini hasil dari sebuah perjalanan kami, bahwa bukan hanya Anda, tetapi kami, keluarga kami juga bakalan mati. Para pejabat, presiden, semua bakalan mati. Yang kita bawa ke alam baka sana adalah tanggung jawab apa yang kita lakukan di dunia, apa yang kita perbuat di dunia. Itulah yang akan kita pertanggungjawabkan terhadap Tuhan kita masing-masing. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti untuk the next video. Salam silaturahmi dan salam santun kami buat semua. Oke, bye.